Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di review kali ini, gue mau bahas sebuah komik yang konon pengkaryaannya itu diilhami dari trauma masa kecil. Komik yang mau gue bahas ini berjudul Naraka, karya Edwin T. Komik Naraka ini teaser dan konsepnya pertama kali diposting di akhir tahun 2021. Dan komik fisiknya sendiri resmi dijual isu pertamanya itu di tahun 2022. Komik Naraka ini terbit secara indie di bawah naungan Linea Komik. Sampai episode podcast ini dibuat, Linea Komik udah ngeluarin 4 buku Naraka dan direncanakan akan tamat di buku kelima. Komik ini punya genre action horror kayaknya ya. Soalnya menceritakan setan, iblis, semacamnya lah. Dan untuk ratingnya, komik ini diperuntukkan bagi pembaca dewasa. Kayak yang gue bilang tadi ya, gue sempat dengar di beberapa pembahasan, inspirasi Mas Edwin untuk ngebuat komik Neraka ini berdasarkan dari trauma masa kecilnya akan komik yang berjudul Siksa Neraka. Yang mana komik ini gue yakin bagi anak-anak zaman dulu tuh jadi mimpi buruk gitu. Bahkan tahun lalu pun ada film yang dibuat berdasarkan komik itu juga kan ya. Nah, di cover belakang Naraka issue 1, itu ditulisin sinopsis yang juga jadi konsep utama komik ini. Nih, gue coba bacain tulisannya. Ayahku dibunuh. Ibuku dibuat gila. Aku pun menuntut balas pada iblis. Gue pertama kali baca tulisan di komik ini tuh kayak ada perasaan ngeri-ngeri sedapnya, tapi ada bikin penasaran juga. Dan gue pun pertama kali tertarik sama Naraka ini karena kata-kata tadi. Ya, oke. Kita mulai pembahasan komik ini dari cerita dulu kali ya. Seperti sinopsis yang gue bacain tadi, komik ini menceritakan kisah seorang remaja yang orang tuanya dibunuh dan dibuat gila oleh 2 ekor makhluk. Ya, 2 iblis lah pokoknya. Ya, singkat cerita, setelah kejadian itu, si anak dapat kekuatan dari tengkorak dan tulang belulang ayahnya. Dan ngebuat dia bisa berubah jadi sosok Naraka, sang pemburu iblis. Ya, sepanjang yang gue baca sih, walaupun fokus cerita di tiap bukunya beda-beda, tapi tujuan Naraka tetap sama. Nyari 2 iblis yang nyelakain orang tuanya untuk menuntut balas. Oh ya, gue lupa bilang komik Naraka ini walaupun udah keluar 4 buku, tapi komik ini nggak pakai nomor, pakai subjudul aja. Kayak Naraka, Manusia Tengkorak, Pemburu Iblis. Terus Naraka, Amarah Sang Pemburu, Naraka, Pemburu Diburu, dan Naraka Para Pemburu. Itu barusan gue sebutin berdasarkan urutan terbitnya ya. Nah, karena komik Naraka ini nggak ada nomornya, jadi sekalipun ada keberlangsungan cerita, komik ini tiap judulnya bisa berdiri sendiri dan dibaca lepas gitu. Lu nggak harus baca dari yang pertama terbit dulu. Lu baca dari yang paling terakhir pun nggak apa-apa. Karena gue juga bacanya lompat-lompat dan fine-fine aja. Terus juga jangan khawatir. Di tiap awal buku itu selalu dikasih rangkuman, hal-hal penting yang lu butuh tahu untuk bisa ngikutin ceritanya di chapter itu. Cuma kalau gue pribadi, gue lebih suka baca sesuai urutan liris. Kesannya beda aja. Kalau lompat-lompat tuh dapat kesannya kayak, oh ini toh, oh gini. Tapi kalau sesuai urutan liris ya, lu ngikutin cerita sesuai timeline aja. Ntar ya, detailnya gue ceritain di akhir. Susah kalau nggak pakai spoiler soalnya. Oke, lanjut dulu ke karakter. Karakter utama di komik ini tuh namanya Raka, dan kadang sama teman bapaknya tuh dia suka dipanggil Nak Raka. Ya, you know, Nak Raka, Naraka, dead jokes, but okay lah. Raka ini pas di awal komiknya umur 19 tahun, dan dia itu petinju amatir. Kalau malam punya sampingan jadi pemburu iblis sebagai Naraka. Untuk karakterisasinya menurut gue oke-oke aja sih, cuma emang Raka sebagai orang tuh nggak begitu banyak dieksplor gitu. Lebih banyak ke Raka as Narakanya. Kalau sebagai Narakanya di tiap buku, gue ngerasa emang si Naraka ini selalu menemukan hal baru tentang dirinya atau sekelilingnya gitu. Selain Naraka sebenarnya ada karakter-karakter lain yang cukup penting di cerita ini, tapi nggak muncul di semua chapter gitu. Ada sih yang muncul hampir di tiap chapter kayak karakter Pak Bintang atau Mawar. Ya, peran mereka penting di cerita, tapi mostly mereka pasif. Ya, paling jadi lawan bicara Raka aja. Belum begitu banyak dieksplor dan dapat development gitu.
Malah kayaknya villain si dua iblis yang diburu Naraka ini bisa dibilang dapat penceritaan lebih sih, si Apitam sama Jutagi. Terus lanjut ke universe-nya. Sepanjang cerita komik ini tuh lumayan banyak kearifan lokal yang dimunculin, kayak praktek pesugihan, terus tanggalan-tanggalan Jawa, ada juga karakter yang ngomongnya Surabayaan banget, terus Gaharu. Ini gue juga baru tahu. Gaharu tuh ternyata pohon yang banyak di Asia Tenggara. Pohon ini tuh jadi bahan baku dari dupa yang sering dipakai di beberapa upacara keagamaan gitu. Ya walaupun lumayan banyak elemen lokalnya, tapi universe-nya nggak exactly make dunia nyata gitu. Soalnya nggak ada nama kota atau tempat yang sama persis. Terus juga di komik ini selain manusia dan iblis, ada juga makhluk-makhluk lain gitu, kayak vampir, manusia setengah beruang, dan mungkin nextnya ada lagi yang lain. Jadi, menurut penilaian gue, komik ini tuh komik yang secara pribadi gue suka, tapi mungkin tidak untuk semua kalangan. Lagi-lagi ya, karena memang ini komik diperuntukkan juga udah untuk dewasa, banyak kata-kata kasar dan juga adegan brutal. Lumayan gore sih, tapi somehow gue nggak terlalu terganggu sama gore-nya. Apa karena yang badannya sering diacak-acak itu bukan manusia? Mungkin juga kali ya. Oke, hal yang paling gue suka dari komik ini adalah art dan konsep artnya. Ya, gue mungkin memang tidak terlalu bisa untuk membedah art, tapi waktu di acara Peskom kemarin, gue sempat ngedengerin Mas Edwin ini ngomong kalau Naraka ini nggak cuma bisa dinikmatin ceritanya, tapi juga art per halamannya bisa dinikmatin. Which is true. Kalau dilihat-lihat lagi, emang adegan di panel komik ini banyak yang apa tuh istilahnya money shot ya. Ya itulah, pokoknya adegan yang flashy itu lumayan banyak di sini. Dan karena ukuran komiknya juga rada gede, terus gambarnya detail, jadi sekalipun di satu halaman ada yang panelnya banyak banget, bahkan gue nemu sampai 10 panel di satu halaman, tapi masih jelas semua gitu. Mungkin karena komik ini pakai format yang biasa dipakai di US kali ya. Dan jadinya banyak adegan yang emang sinematik gitu. Nah, tapi uniknya walaupun pakai format US, komik Naraka ini hitam putih. Dan kalau gue lihat-lihat lagi, dibandingin banyak background, komik ini lebih banyak pakai garis aksi. Yang mana sebenarnya garis aksi tuh banyak dipakai di komik Jepang kan. Jadinya adegan aksi di Naraka ini lebih kerasa impact-nya menurut gue. Soalnya kan dengan garis aksi, kita jadi bisa ngerasain tuh secepat apa atau sekeras apa hasil dari gerakan yang dilakuin gitu. Cuma memang menurut gue rada kebanyakan garis aksinya. Jadinya kadang gue nggak setting tempat atau waktu kejadian berlangsung tuh gimana. Tapi ya kan kalau komik US biasanya ngerjain bisa sampai 5 orang atau lebih gitu. Kalau Naraka ini cuma sendiri setahu gue. Kalau dengan gambar sedetail itu gue masih minta banyak background, kayaknya keterlaluan sih. It's still good the way it is lah. Oh iya, komik ini kan tinggal 1 isu lagi tamat ya. Kalau nggak salah sih katanya rencananya tahun depan komik ini akan tamat ya. Jadi kalau lu mau ngoleksi komik series yang hampir dijamin tamat, gue rasa ini bisa jadi opsi yang oke. Dan Linea Komik juga setahu gue kerjasama dengan toko buku di beberapa kota. Kayak di Surabaya itu Inferno Komik, di Medan itu toko buku Bina Usaha, dan di Singapura itu Kelibas Cafe ya. Dengar-dengar sih di Jakarta coming soon ya. Nanti pasti diumumin sih di sosmednya Linea Komik kalau udah ada. Ntar link-link terkaitnya bakalan gue taruh lah di deskripsi kayak biasa. Dan seperti biasa juga, setelah ini gue bakalan ngebahas komik ini lebih lanjut, tapi bakalan include spoiler. Jadi kalau lu nggak mau kena spoiler, bisa stop di sini aja. Tapi kalau lu udah baca atau nggak masalah dengan spoiler, kita ngobrol lagi abis ini. Jangan lupa, dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Oke, side notes. Mungkin gue pertama pengen bahas dulu spesifik komik Naraka issue 1. Gue kan punya komik Naraka pertama itu dari tahun kemarin, tapi baru bisa punya lanjutan-lanjutannya di tahun ini. Dan gue sebenarnya punya notes khusus yang gue simpen untuk issue ke-1. Yang pertama itu soal balon dialog. Somehow gue nggak tahu kenapa ya, di komik pertama itu balon dialognya sering banget ditaruh di antara jeda panel. Nah itu tuh ngebuat dialognya berada di 2 bahkan 3 panel berbeda sekaligus. Dan ini ngebuat gue beberapa kali salah ngebaca urutan dialognya gitu.
Terus juga soal kotak narasi. Gue tahu di beberapa komik US, yang mana komik ini cenderung pakai format itu, lumayan suka ngejelasin adegan pakai narasi. Kayak tusukannya fatal, aku kehilangan keseimbangan, yang gitu-gitulah. Mungkin buat sebagian orang itu biasa dan fine-fine aja. Cuma kalau gue kan tipikal yang penganut show don't tell ya. Mending ditunjukin daripada deskripsiin. Dan jatuhnya menurut gue rada redundan. Di gambar ada, tapi di tulisan juga. Nah, tapi untungnya ini catatan buat buku pertama aja. Pas gue udah baca buku ke-2-4, hal ini tuh udah minim banget sih. Bahkan pas berantem tuh beneran dialog atau adu bacot doang. Terus juga balonnya lebih sering di dalam panel tertentu. Buat gue sih lebih enak ya. Tapi entah, mungkin buat beberapa orang ada yang punya pendapat beda, gue nggak tahu. Oke, lanjut ke karakter yang gue sempat bilang karakter Rakanya belum banyak dieksplor. Sebenarnya oke-oke aja, fokus penceritanya ke pertarungannya Naraka. Tapi gue tuh senang mencari sesuatu yang bisa relatable. Sosok superhero atau anti-hero-nya udah pasti gue tidak bisa relate dong. Mau punya kekuatan super apa gue? Salah satu chance gue bisa relate ya ke karakter manusianya gitu. Nah, tapi porsi Raka ini sedikit. Bahkan ada di satu isu itu Raka cuma muncul di satu panel tok. Gue juga nggak tahu detail kondisinya Raka. Setelah rumahnya dibakar, dia tuh tinggal di mana? Apakah di panti asuhan sama Pak Bintang gitu? Terus juga si Raka tuh sempat ngutarain permasalahan dia soal susah dapat duit pas jadi petinju amatir. Tapi sampai akhir pun belum ada penyelesaiannya. Bahkan setelah jadi ex petinju amatir, gue nggak tahu dia dapat duit dari mana. Apakah dari klien-klien korban tumbal apa gimana? Entah. Mungkin kalau boleh ngebuat perbandingan dengan superhero lain, kayak Spider-Man misal, itu kan both side punya problemnya masing-masing ya. Dia sebagai superhero punya masalah, dia sebagai masyarakat pun punya masalahnya sendiri gitu. Dan itu yang menurut gue ngebuat dia sekalipun superhero, tapi masih manusiawi gitu. Ya, cuma gue paham sih, dengan halaman komik yang terbatas, pasti ada hal-hal yang harus dikorbankan untuk tidak diceritakan gitu. Fair enough lah. Ya, gue aja ini rekaman podcast pasti ada yang gue buang kok, karena durasi gak mau kepanjangan. Oke, lanjut ke soal urutan baca. Kenapa gue ngerasa urutan baca lebih enak sesuai urutan rilis? Karena ada beberapa hal yang jadinya lu nggak ngeh seberapa penting sebuah kejadian kalau bacanya loncat-loncat. Kayak misal Api Sawarga, kalau urutannya nggak 3 terus 4, bakalan miss sepenting dan sesulit apa dapet Api Sawarga itu. Cuma ya emang kalau baca sesuai urutan, kekurangannya adalah lu akan dapat 1-2 halaman yang isinya ngulang chapter-chapter sebelumnya doang. Oh iya, gue kan sempat baca komik ini lompat-lompat ya. Dan kalau buat gue malah suka baca yang nomor 3 dan 4 sebagai kesatuan sendiri aja. Terutama yang nomor 4 sih. Soalnya kan nomor 4 ini tiba-tiba ngeluarin banyak karakter baru ya. Kalau ngikutin dari 1, 2, 3, malah kaget. Kayak, jir, tiba-tiba protagonisnya jadi banyak gini. Nah, gue kan pas dapat komik komplitnya setelah dulu baca nomor 1, gue langsung baca nomor 4. Begitu gue dikasih perkenalan karakter, gue malah maklum. Jadi kayak, oh iya kali karakter komik ini emang sebanyak ini. Ya rada unik sih pengalaman bacanya. Ya mungkin lu bisa coba-coba juga bacanya di acak-acak gitu. Nah terus terakhir, di akhir komik Naraka ini kan selalu ada notes yang dibuat Mas Edwin terkait komik lokal. Gue sih seneng ya bacanya. Gue dapet info-info kayak gitu, dan gue juga bisa ngerasain seberapa passionate dan peduli Mas Edwin dengan industri perkomikan Indonesia. Walaupun setahu gue dia nggak mau dipanggil komikus ya. Dia lebih suka disebut penghobi yang bikin komik. Dan ya, dia juga sempat ngomongin sesuatu sih soal melakukan hobi komik yang mungkin bisa diterapin ke lu dan gue juga. Kurang lebih beliau bilang gini soal ngejalanin hobi komik. Kalau capek, nggak apa-apa, istirahat dulu aja. Tapi nanti balik lagi ya.